Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Di dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah, paling tidak 17 kali kita membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ini mengajarkan agar kita berusaha selalu berada di dalam siratal mustaqim dan berpihak kepada siratal mustaqim. Dan tidak boleh berpihak kepada al-maudhub, al-yahud, ad-dhalin adalah an-nasara. Sekarang saudara kita sedang dibunuh oleh Zionis Israel, maka tentu doa-doa kita, bantuan kita selalu untuk kebaikan dan keselamatan dan kemerdekaan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan kita semua umat Islam bisa beribadah di Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mudah-mudahan kita bisa ziarah, bisa beribadah di sana, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan mereka semua bisa bertobat, bisa rukun, bisa saling menghargai meskipun beda agama. Mudah-mudahan Palestina bisa merdeka dan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya. Di dalam pemerintahan tadi perbedaan. Apabila di dalam kekuasaan yang sama, apabila sama-sama baik, tentu kita selalu di pihak yang netral. Tapi dalam pihak yang tidak sama seperti tadi, maka kita harus bisa menempatkan diri. Demikian juga apabila kita berada di keadaan lingkungan Islam, tapi terjadi perselisihan antara oknum penguasa dengan pihak yang lemah atau dilemahkan, maka dalam hal seperti ini kita harus berpihak kepada yang benar, yang adil, namun demikian harus lebih banyak kita membela yang lemah atau yang dilemahkan. Kecuali apabila yang lemah atau yang dilemahkan itu jelas-jelas salah, melanggar sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi bahwa biasanya pihak yang kuat itulah yang menindas pihak yang lemah. Seperti sekarang apalagi pihak Israel itu yang kuat. Dia punya pesawat,
Sedangkan saudara kita di Gaza, Palestina nggak punya pesawat, sehingga bisa dibom dari atas. Allah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hosbah. Jadi malik, penguasa, raja, orang yang kuat itu biasanya melakukan kezaliman, tapi tidak semuanya. Nah, ketika melakukan kezaliman, andai saja yang lemah melakukan kezaliman, maka yang lebih besar akibatnya itu adalah orang yang berkuasa. Karena orang yang berkuasa itu dapat melakukan segalanya, menahan, membuat berita bohong, dan lain sebagainya. Itu Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-79. Demikian juga di dalam hadis Bukhari nomor 58, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya para sahabat agar kita ista'fu li amirikum, agar kita memaafkan kesalahan dan kekurangan pemimpin kalian selama tidak berlebihan. Ini untuk menunjukkan bahwa memang perbuatan dari oknum pejabat itu dapat melemahkan. Ini perlu kehati-hatian. Ini Bukhari 58. Ceritanya Sami'tu Jarir ibn Abdillah yaqul yauma mata Al-Mughirah ibn Syu'bah. Saat Mughirah bin Syu'bah ini menjadi wali di Kufah, ini waktu Khalifah Muawiyah menjadi penguasa, dia qama fahamidallah wa asna alaih wa qala alaikum bittiqaillah wahdahu la syarikalah wal qar was sakinah hatta ya'tiyakum amir fa innama ya'tiyakum al'an thumma qala ista'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul afwa thumma qala amma ba'du fa inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka 'alal islam fasyarata alayya wan nusi li kulli muslim fabayatuhu ala hadha wa rabbi hadzal masjid inni lanasihul lakum thumma astaghfara wa nazala. Oleh karena itu Nabi Musa itu ketika punya kesempatan, beliau pesan pertama di samping mengajak agar Fir'aun itu bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, beliau mengingatkan agar Fir'aun membebaskan tahanan-tahanan politik. Itu seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah Taha, Arsil ma'ana Bani Israel. Berikutnya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Al-Quran surah Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Al-Qur'an surah Maryam ayat 71.
Ini sebagai pelajaran bahwa kita pasti akan merasakan wafat. Wa im minkum, bahwasanya di antara kalian illa wariduha, pasti datang kepada neraka untuk menerima balasan dari segala perbuatan kita. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, yaitu suatu hatma, kepastian. Maryam 71. Tapi bagi orang yang sudah bertaubat, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian menyelamatkan siapa kami Allah, kepada orang-orang yang menjaga ketakwaannya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa nadharu adh-dhalimin, tapi Allah membiarkan kepada orang-orang yang zalim sebagai hukuman fiha, di dalam nar, jisiya, hali dalam keadaan berlutut. Itu Al-Quran surah Maryam 72. Jadi kita berusaha agar selalu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Amar ma'ruf nahi mungkar, dan terus meningkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan jika tiba waktunya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini ayat nanti dijabarkan dalam hadis Bukhari mulai 1248 sampai 1251. Di dalam Bukhari 1252, menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Lewat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin, dengan seorang perempuan, bertemu dengan seorang perempuan inda qabrin, ketika di kuburan. Wahia, dan adapun perempuan itu waktu di kuburan tabki, yaitu dalam keadaan menangis. Ketepatan perempuan ini tidak Islam. Sudah tidak Islam, teriak-teriak di kuburan. Ini yang tidak boleh seperti ini ke kuburan. Tapi kalau orang Islam tidak teriak-teriak di kuburan, justru mendoakan yang di kuburan itu dianjurkan. Ala fazuruha. Tadinya memang tidak boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu untuk yang seperti tadi, sudah tidak beragama Islam, berteriak-teriak, maka sekarang ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ke kuburan itu dapat mengingat kematian dan lain sebagainya. Berzikir, baca Quran, mendoakan, mengingat kematian. Kalau ke mall boleh, mall menghabiskan uang. Sedangkan ke kuburan tidak menghabiskan uang, tapi mengingat kematian. Lalu Nabi menyampaikan, faqala ittaqi, pakai iya, takutlah siapa kamu perempuan, Allah kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah siapa kamu. Diingetin oleh Nabi karena Nabi sayang kepada orang beragama apapun, Nabi sayang, Allah sayang. Oleh karena itu Allah melarang dan Nabinya melarang orang agama apapun makan babi panggang, karena di dalam babi itu najas, najas itu qadir, khabith, muharram, mamnu. Jadi kotor, cembek, najis, mengandung penyakit, dan lain sebagainya. Ini Bukhari 1252 sampai 1302, 7153. Lalu dia nggak tahu kalau yang ngingetin itu Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi itu tidak seperti orang yang suka menampakkan kelebihannya.
Dalam keadaan tertentu nggak ada masalah, tapi Nabi itu dalam keadaan tertentu, Nabi itu tidak suka menampakkan kelebihannya. Jadi lalu marah-marah. Setelah itu tahu dia, diberitahu bahwa tadi yang ngingetin tuh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia ngejar Nabi seperti minta maaf karena saya nggak tahu. Nggak apa-apa, cuma lain waktu. Sebenarnya lebih bagus waktu pertama tadi. Anda bisa menahan diri dan tidak marah-marah kepada siapapun. Nabi cuma begitu. Jadi kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin karena anaknya meninggal. Faqala ittaqillah wasbiri qalat ilaika anni. Sana kamu gih menjauh dari aku. Iya kamu tidak merasakan anak meninggal. Kamu bilang kepadaku ittaqi wasbiri, ittaqillah wasbiri. Sabar. Nggak bisa sabar kalau anak meninggal dan lain sebagainya. Ya maksudnya nangis sih nangis, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau ada orang nangis, kita juga jangan mengingatkan berlebihan. Jadi sedang-sedang aja lah. Jadi harus satu sisi kita menghargai manusiawi, biasa orang keluarga menangis itu justru hatinya dianggap hatinya kurang tersentuh apabila ada keluarga yang wafat tapi tidak berduka. Oleh karena itu ada istilah iddah. Lalu fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rif. Karena kamu tidak ditimpa dengan musibahku dan kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Mereka tidak tahu karena Nabi tidak membawa pengawal waktu itu. Jadi Nabi itu ada kalanya ya begitulah. Nabi mengajarkan kepada kita supaya tidak berlebihan. Faqalat lam a'rifka. Faqala maka Nabi hanya mohon maaf kalau berkenan innamas sabru indas sadmatil ula. Kalau bisa apalagi setelah bulan Ramadan seperti sekarang ini masih hangat ya Lebaran. Mari kita berusaha mengurangi emosi yang meledak-meledak dan kalau bisa ketika kita betul-betul sepertinya tersentak untuk segera emosi, maka kita berpikir yang agak dingin dulu, rasional dulu, tahan dulu. Sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita pencet, sikap keputusan yang kita ambil itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak melanggar hukum-hukum yang lain, baik itu hukum negara dan lain sebagainya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah wa tarikul qalba wa tadmul ain. Kalau kita ke kuburan itu bisa melembutkan hati, bisa meneteskan air mata, fala taqulu hujran ay kalaman fahishan. Dan pada ujungnya kita tidak atau bisa menghindari perkataan-perkataan yang kasar, baik yang di kuburan atau yang datang atau yang pulang dari kuburan. Fa innaha tuzahidu fid dunya, dapat mengatur ritme kehidupan, tidak terlalu konsumer dan lain sebagainya. Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-qubur fa innaha tudzakkirul mauta. Memang ada ya gambaran la'anallahu zuwaratil kubur. Allah mengutuk kepada perempuan-perempuan yang ke kubur. Itu maksudnya perempuan yang seperti tadi, tidak beragama Islam dan teriak-teriak, pakaiannya tidak benar, ihtilat dan lain sebagainya. Menurut Al-Qurtubi, hadzal la'nu innama huwa lil mukatsirat minaz ziyarat. Orang yang kerjanya ke kuburan saja, enggak pulang-pulang karena tidak bisa move on karena anaknya wafat sehingga rumah tangganya terbengkalai, tanggung jawab kepada anaknya yang lain terbengkalai, tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Nah, yang kayak begitu berlebihan tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar begitu ingat, menangis tanpa terasa, itu biasa manusiawi. Tapi kalau ke kuburan terus sampai meninggalkan kewajiban, padahal ke depannya masih banyak dunia itu kan tidak hanya ke kuburan terus. Jadi
ke kuburan kalau ada waktu, misal sepekan sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, sesuaikan dengan situasi dan kondisi menurut kemampuan. Tapi yang hidup juga harus dijaga lah. Ya keluarga segala macam masa depan kita. Yang telah wafat itu karena disayang oleh Allah, insya Allah sudah disiapkan kehidupan yang lebih baik dari di dunianya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. La'ana zuwaratil kubur. Jadi yang tidak boleh itu lil mukatsirati minaz ziyarah lima taqtadihi as-sifatu minal mubalaghati. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من السياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك. Kalau aman dari semua, tidak tabarrud, cara pakaiannya, cara berdandangnya, tidak ihtilat, tidak menyia-nyiakan tanggung jawab kepada yang masih hidup, keluarga, anak, segala macam. Idza amina jami'u dzalik fala mani'ah. Maka tidak ada yang mencegah, yang menghalang-halangi minal idzni dari izin untuk ke kuburan, baik laki maupun perempuan. Lianna tudzakkiral mauti, karena untuk mengingat kematian laki maupun perempuan itu sama saja. Yahtaju ilaihi ila tudzakkiril maut ar-rijal, apa laki-laki, wan nisa, dan perempuan. Jadi itu solusi dari Bukhari 1283, Fathul Bari juz 3 halaman 190 di kanan sampai 193 di sebelah kiri.